kurikuler dan di ekstrakurikuler. Yang sehat bergizi tadi itu ya di sarapan pagi bersama. Kemudian sehat fisik. Modul ajarnya, karena rencana ini kan ini modul ajar dari Mapel lain. Rencana kita mau ada seperti jadi kita lihat dulu secara keseluruhan modul ajar dari yang kita lihat ini, kemudian akan ditentukan 2 orang. Kita akan menentukan 2 orang yang akan disupervisi di dalam kelas. Tapi untuk modul ajarnya semua guru yang mengajar di kelas 7 kita dulu mengajarnya. Maka sudah sesuai dengan edaran kita masih mau melakukan perbaikan. Ini modulnya, ini langkah-langkahnya ya. Ini modulnya sudah sesuai dengan CP-nya sampai ke asesmen. Ini contoh soalnya. Berarti ada lembar LKPD-nya juga. LKPD, kemudian ini untuk itu berarti ini kalau saya lihat ada yang visual LKPD anak-anak yang sesuai kebutuhan belajarnya. Ya, kemudian ada yang audio, kemudian ada juga yang ini sudah dilakukan asesmen diagnostik ini karena sudah ditentukan. Nah, semuanya nanti ini akan kita lihat administrasinya, modul ajarnya, kemudian kita akan menentukan 2 orang yang akan kita lakukan seperti ini. Oke, kita lihat dulu nah. Oke, jadi langkah ini ya. Terus kalau Pak Ardiman bagaimana? Mata pelajaran IPA ya. Bisa Pak Ardiman mungkin bagaimana skenario-nya besok rencananya kita di dalam kelas dalam kegiatan pembelajaran. Baik, insya Allah besok saya akan menerapkan materi dengan judul kalor dengan menerapkan pembelajaran digital programming. Tentunya ini sudah tertuang dalam modul ajar setiap langkah-langkah daripada discovery ini. Kemudian juga kami akan memberikan kegiatan praktikum tentunya dengan membagi kelompok peserta didik menjadi beberapa kelompok tentunya dari LKPD itu sesuai dengan gaya belajar dan minat belajar siswa nanti sesuai dengan kelompok belajar. Media pembelajaran sudah. Ya, sudah ada media. Tapi medianya disiapkan oleh guru atau siswa sendiri yang mau Disiapkan. Nanti kalau kita dengar tadi Pak Ardiman pada desainnya, skenario-nya itu ada mengerjakan, berarti ada LKPD-nya. LKPD-nya sudah disiapkan. Nah, kalau asesmennya sendiri seperti apa? Ya, asesmennya untuk ajar pembelajaran akan asesmen secara tertulis dan juga disiapkan di untuk menjadi tahun sama kepala pembelajaran. Untuk Pak Ardiman yang memberikan mungkin secara keseluruhan semuanya insya Allah sudah disiapkan. Iya, insya Allah siap. Dan kita tinggal masuk di dalam kelas. Jadi kita sepakati insya Allah besok yang pertama itu yang 6, kemudian yang kedua nanti kita akan masuk ke dengan modul ajar yang seperti yang sudah tertera di sini. Dan insya Allah setelah kita action di kelas, nanti kita akan bertemu lagi, kita membahas apa. Bukan saya masuk ke kelas tidak sedang menilai, saya tidak sedang menilai, saya ingin mengamati, kemudian kita rembuk bersama, kita diskusikan bersama hasil refleksi kita, kira-kira hal-hal mana lagi yang masih perlu kita penekanan, perbaikan, atau hal-hal mana lagi yang perlu kita sesuaikan dengan materi yang ada. Ya, saya kira demikian ya. Jadi insya Allah kita bertemu nanti hari Selasa. Waalaikumsalam. Bagaimana? Ya. Bagaimana Pak Ardiman? Ya, ini Ibu mau diskusi tentang modul baca seperti profesinya. Oh iya, alhamdulillah. Ini yang saya senang sekali kalau ada teman-teman guru yang minta untuk dilihatkan pembelajarannya. Sekaligus nanti kita akan melihat bagaimana implementasi penerapan kurikulum Merdeka khususnya di kelas 7 berapa? 7 ya, insya Allah.
covernya sudah bagus ya, berarti ini menerapkan apa kemarin hasilnya digitalisasi. Ini pakai apa ini? Canva. Oh iya, alhamdulillah. Oh iya, kita masuk. Nanti ini tentang mata pelajaran IPA. Jadi kita sudah lihat ada CP dan lain sebagainya. Ada kendala yang ini yang selama apa terjadi proses pengadaan itu yang tadi yang kepikiran itu Bu, masalah pembelajaran diferensiasinya. Karena kan kami ini melihat harus menyiapkan 3 jenis LK, LKPD-nya ada kita membagikan kelompok belajar siswa berdasarkan gaya belajar, mulai dari tes asesmen diagnostik awalnya itu. Jadi kita harus membagi 3 LKPD-nya, ada visual, audio, dan kinestetik. Jadi apa yang saya kepikiran itu proses pengaturannya itu di dalam kelas, dalam proses pembelajaran itu. Tapi memang semuanya itu sudah berdasarkan hasil tes diagnostik ya. Alhamdulillah, berarti penerapan kurikulum merdeka di dalam penyusunan modul ajar, kemudian melihat kesiapan siswa, bagaimana kebutuhan belajar siswa memang sudah dipersiapkan. Nah, yang menjadi kendalanya pada diferensiasi, bagaimana diferensiasi prosesnya. Tapi kan kita belum masuk ke kelas. Mungkin bagusnya ya, setelah Pak Ardiman menyusun persiapannya, sudah ada disiapkan LKPD-nya berdasarkan hasil asesmen. Sebaiknya kita lihat bagaimana di dalam kelas. Nanti kita akan bisa melihat adanya kendala-kendala yang kira-kira muncul yang seperti diragukan. Siapa tahu nanti di dalam kelas akan muncul pada saat kita lihat pembelajarannya yang diferensiasi prosesnya kan. Apalagi LKPD-nya ini berbeda-beda untuk gaya belajar siswa, ada yang ada visual, ada yang kinestetik, kemudian ada yang auditori. Saya kira mungkin kita masih di kelas saja, saya lihat ya. Sampai saya lihat ini sudah lengkap sekali. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa kembali di kelas kita yang sangat kita cintai ini untuk kita lanjutkan proses belajar mengajar kita. Siap ya? Ya. Semangat pagi. Pagi, yes. Oke. Bagus ya, kita berdoa. Kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Aldi dan oke, keterangannya apa? Sakit tanpa keterangan apa dong? Kita doakan ya semoga dipercayainya sampai saya belajar. Coba satu orang ceritakan apa yang dilihat dari tayangan video tadi. Coba kalian. Ya, ini adalah kita memanaskan air, tetapi tempat kita memanaskan air ini atau wadahnya tidak ikut terbakar. Karena apa alasannya? Kemudian kalian juga dapat menerapkan persamaan kalor untuk menaikkan suhu pada persoalan yang sesuai. Ya. Kemudian yang ketiga juga melalui diskusi, ya kalian diharapkan mampu menjelaskan dan membedakan macam-macam perpindahan kalor dengan benar. Jadi inilah sebentar yang harus kita capai setelah kita belajar ya. Jadi kita ikuti baik-baik pembelajarannya karena sebentar akan kita tes atau kita berikan asesmen ya, evaluasi. Ya, ikuti baik-baik. Oke. Kemudian selanjutnya yang tadi sudah saya coba dilihat gambar yang di depan ini, gambar apa? Ya, alat ini digunakan untuk seperti yang telah kita pelajari minggu lalu. Nah, hari ini kita akan lihat kaitannya dengan suhu ini ya. Semoga kita sudah tahu bahwa adalah ukuran derajat panas suatu benda. Tapi pengetahuan kita tentang kalor ini hari ini kita akan bekerja ya. Kita akan dibagi kelompok ya. Jadi Anda akan dibagi ke dalam beberapa kelompok ya. Jadi sebentar akan saya bagikan LKPD-nya.
3. Oh ya, sebelumnya ini ada alat-alatnya. Yang pertama ada bunsen, ya berfungsi untuk membakar. Kemudian ada termometer juga, ya. Kemudian ada juga fatih, kemudian penjepit, ada gelas minyak, ya. Berapa? Kita catat suhu awal, ya. Suhu awal itu sebelum kita angkat, menyalakan ini. Setelah itu, setelah 1 menit kita ukur lagi suhunya dulu. Ya. Iya. Juga berapa? Coba aku bisa beritanya yang pas naik. Kalor secara alamiah mengalir dari benda kemudian tinggi ke benda yang lebih rendah. 2. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kalor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kalor antara lain massa, kalor, jenis, dan suhu. 3. Untuk penaikan suhu 0,5 kg suatu zat cair. Kalor jenisnya 400 dari 28 Celcius menjadi 38 Celcius. Kalau itu ya, jadi bahwa kalau itu belah maka panas itu akan dialirkan, ya, energi itu akan berpindah dari kaca sehingga kita bisa melakukan panas pada orang yang mendekati jendela tersebut, ya. Demikian pembelajaran kita hari ini, ya, bahwa kita dapat bertemu kembali di depan, dan jangan lupa minggu depan kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang materi pemoyaan. Pemoyaan silakan dibaca-baca, karena sebelum kita masuk tentunya materi hari ini juga akan kita cermati kembali, ya, sebagai bahan persepsi kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Real, media langsung anak-anak. Tadi materinya apa tadi? Kalor. Ya, saya lihat juga anak-anak paham tentang kalor. Kemudian pemantiknya tadi gambar itu mestinya tadi itu saya tahu Pak Ardiman ingin memusatkan perhatian siswa. Ya, salah satu itu bagus sekali, dia bisa memusatkan perhatian siswa di awal sehingga anak-anak terpusat. Apa sih gambar apa sih? Secara keseluruhan dari awal, mulai dari masuk bagaimana pelajaran siswa sehingga sudah bagus, sampai kemudian tadi sudah berjalan cukup bagus, sampai di proses penguasaan materinya juga, pembagian contoh karena di lab jadi lebih mudah dari yang tadi, karena di lab langsung pergerakan anak-anak lebih luas. Tapi yang paling bagus tadi kita lihat karena medianya kontekstual. Wardiman tidak hanya berbicara tentang teori-teori kalor adalah, kemudian perpindahan panas dari ini ke ini apa semua, tapi langsung anak-anak mempraktekkan. Itu juga sangat bagus. Mungkin ada hal-hal dalam pembelajaran yang ingin disampaikan oleh Pak Wardiman, silakan. Kalau tadi terkait prosesnya tadi itu penggunaannya alat-alat IT apa ya, bisa apakah bisa memberikan dia agak lama juga makanya tadi untuk menggunakan ini juga tadi pada saat menggunakan alat itu yang terlalu ini. Iya, saya kira kalau alat itu memang kita perlu niat, karena apalagi oh ya saya lupa, karena kita tadi ada beresiko, kita ada
berarti itu tadi kelupaan. Harusnya gurunya menayangkan bahaya-bahaya yang perlu kita hindari, ada petunjuk keselamatannya. Ya, kita menggunakan bahaya. Penting sekali, apalagi kalau praktikum di lab itu yang pertama. Pokoknya dulu keselamatan kerjanya. Oh ya, kedua-duanya. Nah, tapi mungkin ini karena sudah kelas yang selanjutnya, tetap ingatkan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas tetap diingatkan di awal. Pada misalnya, baik kelas ke-5 maupun ke-5, saya tadi diferensiasi juga jalan. Apalagi yang praktikum kelihatan siapa yang mau praktek, siapa yang mau mengerjakan, siapa yang diferensiasi proses juga kelihatan. Saya kira video-videonya ini cukup bagus, insya Allah semoga ini ditularkan ke tempat lain, kemudian kita praktekkan lagi di materi-materi yang lain sehingga apa yang diarahkan